Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Hai Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Ini untuk energi cinta kamu periode 1-15 Juli 2020. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Energi ini bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi karena tidak cocok. Oleh karena itu, cek juga energi zodiak moon atau zodiak rising kamu di channel ini yang saya post dengan periode yang sama ya. Bijaklah dalam menyikapi informasi, cerna lebih dulu informasi yang kamu terima, baik dari telinga atau dari mata. Terutama dalam menonton video-video di channel ini, anggap pembacaan kartu tarot ini sebagai inspirasi, bimbingan, atau kewaspadaan kamu di masa yang akan datang. Antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari pembacaan kartu tarot saya ini. Untuk Pisces berpasangan energi 1-15 Juli 2020. Pertama di sini ada The High Priestess, The Magician, spiritual ini ya, Pisces. The Emperor, Major Arcana ketiganya. The Hermit, wow, ini Major Arcana keempatnya nih. Age of Wands. Okay. Dan di bottom of the deck ada Six of Pentacles. Ya, untuk Pisces berpasangan sepertinya ini koneksi twin flame. Ya. The High Priestess, The Magician, The Hermit, dan The Emperor. Ya. Jadi 4 Major Arcana di sini terkait dengan dalam ya, yang langsung terkoneksi dengan semesta, jiwa di sini. Jadi apapun yang terjadi dalam koneksi ini, intervensi semesta, peran semesta cukup kuat. Kalian seperti wayang di sini yang digerakkan. Terkadang kamu ingin menemukan tujuan hidup kamu, tapi seakan tertarik kembali dalam koneksi ini. Karena emang ada misi atau karma dari past life yang kalian harus selesaikan saat ini ya, Pisces berpasangan. Koneksi yang tertarik oleh saya adalah koneksi twin flame, dan mungkin ini adalah periode twin flame di bulan Juni. Ya. Juli. Ya, bisa saja di Juni sudah dirasakan ya. Oke, di sini Six of Pentacles. Energi dari kamu dan dia, hubungan ini ya, lebih kepada pemerataan, keseimbangan, pemberian. Bisa saja negatifnya di sini. Salah satu cenderung memberi, dan salah satu cenderung menerima dan menunggu tanpa mengerti untuk memberi kembali. Entah itu perhatian, kasih sayang, uang di sini. Ya, yang satu cenderung dominan dan berpikir dengan cara pikirnya, dan yang satu selalu melimpahkan kasih sayangnya yang berlebih-lebih. Entah itu penantian juga seperti itu. Kesetiaan, pengharapan di sini sangat kuat energinya saya rasakan. Ya. Oke, kamu dia atau terbolak-balik ya. Cocokkan dengan situasi kamu, dan mungkin ini tidak akan pastinya ya, tidak akan cocok untuk semua Pisces berpasangan di sini ya. Kamu The High Priestess dan The Magician. Jadi di sini kamu sudah benar-benar ikhlas menerima dia sebagai seseorang yang sangat kamu idam-idamkan, sangat kamu inginkan. Padahal dia ini sangat tidak sesuai dengan tipikal harapan kamu dari masa lalu. Kamu itu punya tipikal pasangan yang sudah kamu tetapkan. Kamu punya standar.
Tetapi dia ini sangat jauh dari standar kamu. Tapi entah kenapa kamu ini begitu ngerasa tertarik dengan dia. Begitu sangat menyayangi dia. Nggak mau ngelepasin dia. Dan ada The Magician. Kamu bisa mengendalikan situasi, mengendalikan diri kamu, entah itu dengan bersabar, entah itu dengan mengalah di sini, atau dengan magic ya. Kamu pergi ke orang pintar atau apapun itu ya yang kamu percayai. Nah, itu jangan dilakukan lagi ya. Nah, hanya untuk menunggu penyatuan dengan dia. Hanya untuk berupaya dia kembali kepada kamu atau hubungan kalian ini tetap bersama di sini. Dan sementara dia di sini The Emperor dan The Hermit. Jadi sementara dia cukup kaku di sini, cukup kaku. Egonya cukup tinggi. Sementara kamu di sini perasaan kamu sangat dalam. Tentunya di sini kamu atau terbolak-balik ya, yang lebih sering tersakiti dengan egonya The Emperor ini. Ya. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan terkait dengan pengembangan spiritual kamu. Ini memang sudah mengatakan ini adalah perjalanan spiritual Pisces. Jadi kamu memang harus menjalani ini. Ini adalah siklus karma yang harus dibayar bersama-sama. Sakit yang kamu alami itu adalah pembayaran karma. Air mata yang kamu keluarkan itu adalah pencucian dosa. Dan terkait dengan dia di sini ya, selalu keras kepala, selalu menginginkan kemauannya untuk kamu turuti. Di sini sebenarnya dia dalam proses pencarian kebenaran batin. Dia juga nggak nyangka kenapa hubungan ini bisa terjalin. Dan di sini dia sedang mencari kebenaran di dalam hatinya. Apakah dia perlu untuk mempertahankan kamu? Karena di sini dia juga sudah melihat penderitaan kamu. Ini seperti cinta seorang fans kepada idolanya di sini. Dia di sini sama sekali tidak mencintai kamu. Tapi dia merasa kasihan sama kamu. Ada energi itu tadi, koneksi spiritual twin flame-nya. Jadi kerasnya kamu adalah kerasnya dia, lembutnya kamu itu adalah lembutnya dia. Tapi ketika kalian berpisah, yang satu menderita, yang satu kehilangan gairah hidup. Jadi seharusnya ini bisa kamu petik menjadi pengalaman hidup yang cukup berharga. Jadi jangan terfokus pada hubungan ini, fokuslah pada pengembangan diri. Karena hubungan twin flame atau koneksi spiritual itu untuk menyadarkan personnya, orangnya, bukan hubungannya. Koneksi ini kapan saja bisa putus kok, kapan saja bisa berakhir. Ya, jadi jangan salah menilai pesan semesta yang sampai kepada kehidupan kamu. Ketika kamu berjalan di jalan yang rusak, misalnya ya, kamu terjatuh. 2 kali kamu berjalan di jalan yang rusak itu, jatuh lagi. Yang kamu salahin siapa? Jalannya. Kan lebih baik kamu memperbaiki cara berjalan kamu daripada jalan yang berlubang itu. Kamu bisa berpikir untuk mencari jalan yang lain, atau berpikir untuk ya menghindari jalan yang berlubang itu. Kamu boleh berpikir untuk memperbaiki jalan yang berlubang itu, tapi belum tentu kamu tidak akan terjatuh di lubang atau di jalan itu lagi. Trauma kamu pasti pernah ada, jatuh di lubang yang sama. Ini contoh. Nah, seperti ini juga hubungan dari koneksi ini. Kamu perbaiki pun hubungan ini sebaik-baiknya, tidak akan bisa memaknai pesan semesta yang tersampai kepada kamu. Kecuali di sini kamu memperbaiki diri kamu dan dia juga.
Karena hubungan ini sesungguhnya untuk menggembleng kamu dan dia menjadi manusia dengan jiwa yang sadar akan misi jiwa kamu yang ada di dunia ini. Entah itu sebagai penyembuh, penolong, trigger ya untuk orang-orang di sekitar kamu. Nah, di sini ada Hermit ya. Jadi divine pasangan kamu ini saat ini sedang mencari tuntunan menuju arah kehidupannya. Kalau nantinya dia menemukan kabar di sini, informasi atau sesuatu yang harus membuat dia meninggalkan kamu, kamu di sini harus siap menerima kenyataan, ya, Pisces. Atau energinya terbolak-balik. Saat ini kamu persiapkan diri kamu untuk melepaskan dia. Manusia itu memiliki misi hidup masing-masing. Ketika misinya habis dalam menjalani karma dengan kamu, dia harus pergi. Gak akan mungkin bisa kamu mempertahankan dia sesuai dengan keinginan kamu. Gak akan mungkin. Dan kamu juga seperti itu, berlaku sebaliknya. Ketika kamu sudah saatnya harus berpisah dengan dia, dia juga harus bisa melepas kamu. Tapi saya lihat di sini salah satunya yang cenderung over. Ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi Pisces berpasangan, dan saya akan lanjut untuk energi Pisces single. Jika ini tidak cocok, kamu boleh melihat energi cinta Pisces single ya. Terima kasih. Oke, untuk Pisces single di sini kita lihat love journey kamu ya. Pisces single. Energi cinta 1 sampai 15 Juli 2020. Oke. Satu kartu di sini Ace of Pentacles. Kemudian di sini ada Jasmine, Page of Wands, Knight of Wands. Wow, the Devil. Dan Two of Swords. Di bottom of the deck ada Four of Pentacles. Oke, untuk Pisces single di sini Four of Pentacles ya. Jadi fokus kamu di sini menjaga keuangan. Ingin benar-benar berhemat di sini ya, dan tidak ingin melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak berguna. Oke. Dan mungkin ini karena situasi kamu yang pemasukannya berkurang, beda dengan yang couple sih saya rasakan. Jadi untuk yang single di sini mungkin kamu sedang mengharap mendapatkan kesempatan baru, pekerjaan baru, atau ya aktivitas yang bisa mendatangkan income tambahan di sini ya. Dan Jasmine, saya merasakan di dalam situasi pandemik kemarin ya, dan ini juga masih situasi pandemik tapi sudah new normal, new beginning ya. Dan kamu juga mengalami new beginning di sini, awakening. Ada makna besar yang bisa kamu petik dari situasi itu. Di sini kamu lebih mensyukuri apa yang kamu miliki dan benar-benar memanfaatkan hal-hal yang selama ini kamu pandang itu tidak berguna dalam kehidupan kamu. Ya. Ada juga hal-hal yang tidak baik di masa lalu yang sering kamu lakukan, dan situasi ini memperbaiki kamu, menyembuhkan kamu, dan membersihkan detox diri kamu dari masa lalu kamu yang terkait dengan kecanduan, obsesi, ambisi, atau apapun itu yang bisa merusak diri kamu. Dan kamu seakan melihat harapan masa depan yang lebih baik untuk kamu. Ya, mungkin kamu di sini
mendapatkan penawaran baru ya, jabatan baru, posisi baru di pekerjaan. Nah, ketika kamu sudah bisa merubah diri kamu menjadi lebih baik, ya, pembentukan karakter baru di sini ya, kamu terpanggil lagi atau ditarik-tarik kembali dari energi negatif yang dulu pernah terlibat dengan kamu. Di sini the devil. Ya. Dan sepertinya memang ada situasi masa lalu yang belum terselesaikan dengan kamu, sehingga ini harus kamu selesaikan. Nah, di sini kamu Two of Swords berada di antara dua pilihan. Apakah kamu harus kembali ke Judgment ini, ya, situasi kamu saat ini, atau kembali ke the devil ini? Nah, harapan dari the devil ini bukan tentang uang, tapi popularitas, posisi, atau harapan yang indah-indah, yang bahagia-bahagia. Dan bisa jadi ini terkait dengan seseorang. Knight of Wands. Seseorang dari masa lalu kamu yang pernah menjerumuskan kamu dalam kenistaan, kepahitan hidup, kecanduan di sini yang sudah kamu tinggalkan, sepertinya muncul kembali ketika kamu sudah benar-benar ingin bertaubat dan sudah jera dengan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kamu. Dia datang lagi, ngajakin lagi, dan mencoba untuk menawarkan kamu sesuatu yang dia tahu itu adalah kelemahan kamu, Pisces. Nah, ini membuat kamu berada di antara dua pilihan sulit. Kamu benar-benar gak mau kembali lagi ke dia. Kamu saat ini sudah mulai nyaman, merasa bersih, merasa ya tentram aja, gak banyak pikiran. Oke, hidup adalah pilihan, Pisces. Tetapi kemerdekaan adalah perjuangan. Kemerdekaan kamu terhadap kehidupan kamu harus kamu pertahankan. Kalau nggak kamu pertahankan, kamu akan dijajah terus oleh orang-orang atau situasi yang akan menekan kamu. Oke, Pisces single. Jadi di sini ada yang perlu kamu perjuangkan dan benar-benar harus kamu tunjukin. Bukan hanya kata-kata. Kalau memang di masa sebelumnya kamu sudah berjanji kepada semesta, kepada Yang Maha Kuasa, sudah bersumpah malah di sini ya, maka buktikan itu. Ya. Two of Swords. Harus ada yang kamu lepaskan salah satunya di sini. Kalau enggak, maka yang kamu tebas adalah kebebasan kamu sendiri. Yang kamu korbankan adalah diri kamu sendiri. Judgment adalah masa, the devil juga adalah masa. Suatu hari kamu akan mentok, kamu bersandarnya kemana? Apakah terus ke the devil atau ke judgment? Ini ibarat energi Tuhan dan energinya setan yang bersaing untuk mendapatkan jiwa kamu. So di sini kamu harus benar-benar jeli untuk melihat. Mungkin secara tampilan di sini lebih indah, menjanjikan, ya, lebih serasa ingin menyelamatkan kamu ini the devil. Padahal dibalik itu semua, ekspektasinya ketika kamu masuk itulah neraka sebenarnya. Dan mungkin judgment ini terasa sakit, terasa perih. Tetapi ketika kamu lebih lama bertahan dalam posisi judgment, kamu akan bisa keluar jadi pemenang misalnya. Ya, jadi kamu harus benar-benar jeli di sini untuk melihat dua pilihan yang dihadapkan semesta kepada kamu. Dengarkan intuisi kamu, minta petunjuk kepada semesta mana yang terbaik untuk kamu. Minta petunjuk agar kamu dipertemukan dengan tujuan kehidupan kamu sesungguhnya. Dan itu memang tidak mudah. Hidup ini bagaikan jalan yang setiap meter akan bertemu persimpangan yang akan membuat kita tergoda untuk melihat keindahan apa di persimpangan-persimpangan itu, sehingga memperlambat kita untuk sampai ke tujuan life purpose-nya kita. Oke? Pisces, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Terima kasih. Yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini. Mana saja boleh kamu hubungi. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.